Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Sutanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penjamin kualitas TI. Oke, langsung saja. Di sini saya akan mulai. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan proses audit. Ya, audit merupakan proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai aserasi kegiatan dan peristiwa ekonomi dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian menyampaikan hasil kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Oke, definisi audit ya. Definisi audit itu yang menurut umum, audit adalah pemeriksaan pembukuan yang meliputi pemeriksaan fisik yang mana bertujuan untuk memastikan suatu departemen dalam organisasi atau perusahaan telah mengikuti sistem pencatatan yang di yang terdokumentasi. Menurut Wikipedia, ya, audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses atau produk. Dan menurut James Hall itu ada proses sistematis yang secara objektif memperoleh dan mengevaluasi bukti mengenai aserasi tentang tindakan dan kejadian ekonomi untuk memastikan tingkat korespondensi antara aserasi tersebut dan menetapkan kriteria dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengguna yang berkepentingan. Oke, selanjutnya tujuan audit, tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselerasikan ya atau berjalan sesuai dengan standar regulasi dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Selanjutnya audit juga untuk mengevaluasi dan memastikan kendala, keakuratan dan keabsahan ya informasi yang diaudit ya. Tahapan audit di sini adalah ada langkah awal dalam melakukan audit, yaitu membuat perencanaan. Dalam tahapan ini, strategi awal untuk mengaudit ditentukan baik soal pelaksanaan maupun prosedur. Langkah selanjutnya yaitu menentukan auditor, apakah orang internal atau orang eksternal ya. Hal itu memenuhinya ditentukan oleh pihak yang akan melakukan audit. Kemudian setelah auditor ditentukan, selanjutnya memasuki tahap proses audit. Oke, selanjutnya ada jenis audit. Yang pertama ada audit keuangan yang bertujuan untuk mengevaluasi keandalan laporan keuangan suatu entitas ya. Oke, yang kedua yaitu operasional yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan mengidentifikasi peluang perbaikan. Dan yang terakhir ada audit sistem informasi yang bertujuan mengevaluasi keamanan sistem informasi, integritas data, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang terkait dengan teknologi informasi. Oke, audit teknologi informasi ya merupakan proses pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer yang digunakan telah dapat melindungi aset milik organisasi maupun menjaga integritas data, dapat membantu pencapaian tujuan organisasi secara efektif, serta menggunakan sumber daya dimiliki secara efisien. Oke, di sini ada 3 aspek audit. Yang pertama ada
Audit secara keseluruhan menyangkut efektivitas, efisiensi, availability, sistem, reliability, confidentiality, dan integrity, serta aspek security. Oke, yang kedua adalah audit atas proses, modifikasi program, audit atas sumber data, dan data file. Oke, yang ketiga atau yang terakhir itu ada integritas sistem penilaian sejauh mana sistem TI diintegrasikan dengan baik, termasuk pengujian antarmuka, sistem pertukaran data, dan keberlanjutan integrasi. Oke, selanjutnya ada manfaat audit ya. Di sini manfaat audit ada 5 ya. Audit TI membantu mengidentifikasi dan mengatasi potensi kerentanan keamanan sistem dan data. Oke, yang kedua ada pengukuran tingkat efektivitas dari sistem. Oke, selanjutnya ada mengidentifikasi kelemahan dari sistem yang kemungkinan mengakibatkan ketidaksesuaian di masa mendatang. Oke, selanjutnya ada menyediakan informasi untuk peningkatan. Oke, yang kelima, mengidentifikasi risiko-risiko dalam pengolahan teknologi informasi dan memberikan rekomendasi untuk meminimalisasikan ya atau mengelola risiko tersebut secara lebih efektif. Oke, proses audit dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama, di sini badan yang bertanggung jawab untuk melakukan audit ialah Departemen Penjamin Mutu. Itu menurut Quality Assurance atau QA. Yang selanjutnya ada perencanaan audit dilakukan setiap tahun untuk siklus 3 bulan. Oke, audit dipilih terutama dari Departemen Teknis QA atau layanan lainnya, dilatih oleh pimpinan auditor bersertifikat ISO 9001. Oke, proses audit berkala seperti gambar yang ada di sini, yaitu ada yang pertama di sebelah kiri itu ada gambar flowchart ya. Yang pertama kita melakukan start of a new financial year. Setelah itu nanti ada quality assurance prepares your audit plan. Ya, setelah itu ada review of your audit plan by software engineering process graph. Ya, setelah itu kalau benar, kita lanjut lagi ke any modification ya. Jika yes, itu dia balik lagi ya ke quality assurance implements review feedback. Oke, jika no, dia masuk ke schedule years audit plan. Nah, selanjutnya approve of your audit plan. Oke, selanjutnya baseline your audit plan ya. Setelah itu your audit planning complete. Oke. Proses audit TI ya. Oke, yang pertama di sini adalah fase 1 ya. Itu audit akhir fase dilakukan untuk setiap proyek di akhir ya inisiasi proyek, analisis, pernyataan, desain perangkat lunak, konstruksi, pengujian, dan fase penutupan proyek. Oke, audit fase akhir 2 itu ada perencanaan audit dilakukan setiap bulan akhir fase pengembangan perangkat lunak, dan yang fase akhir ketiga yaitu audit akhir fase dilakukan oleh eksekutif dari Departemen QA jika eksekutif QA tidak tersedia audit internal terlatih akan melakukan audit tersebut. Oke. Di sini ya aspek examined ya itu the overall audit concern effectiveness, efficiency, itu ada availability system, reliability, confidentiality, and integrity, and aspect security. Okay, next is an audit of process program modification, audit of data source and data files. IT audit itself is a combination of various key of sign include
traditional audit, accounting information system, computer science, and behavioral science. Aspects examined ya, itu exposure abroad. The main focus is evident on the tips of laws that occur in an information system. After that, control are determined that can be used to reach the error to an stable level, ya, control approve, ya. The main focus is the control in information system that can be used to reach error to a stable level. Oke, di sini selanjutnya ada consolidation, ya. IT audit help improve system and data security, through identifying and addressing potential security vulnerabilities that could compromise business continuity, ya, provide confidence that the organization compete with regulate and police, support the fulfillment of legal obligation and build strong among attack hold. Audit help organization individual measure and manage risk associated with information technology, which in turn support better decision making. Oke, sekian. Terima kasih presentasi dari saya, media pembelajaran saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.